guys, ketemu lagi dengan aku, Fani Aurelia. Hari ini aku akan membahas tentang informasi nilai gizi dari keripik kentang asin dan juga roti taro. Silakan menikmati. Pertama-tama, kita akan membahas tentang informasi nilai gizi dari taro bread. Kita dapat melihat komposisi kimia dari taro bread per 100 gram pada USDA. Di dalam lampiran Perkap BPOM nomor 22 tahun 2019, di halaman 49, kita bisa melihat takaran saji dari produk bakery, yaitu sebesar 40-100 gram. Misalkan, berat bersih satu kemasan adalah 100 gram, dan takaran saji yang dipilih adalah 50 gram. Maka, jumlah sajian per kemasannya adalah 2 sajian per kemasan. Berikut ini adalah tabel perhitungan dari informasi nilai gizi taro bread. Yang pertama, kita akan menghitung takaran per saji dari setiap komponennya. Jumlah komponen per saji dapat dihitung dengan cara 100 gram per 50 gram dibandingkan dengan jumlah komponen per 100 gram per jumlah komponen per sajinya. Berikutnya adalah pembulatan per saji. Untuk pembulatan diatur di Perkap BPOM nomor 22 tahun 2019. Pembulatan lemak total lebih dari 5 gram per sajian dibulatkan ke kelipatan 1 gram terdekat. Sedangkan untuk pembulatan lemak jenuh 0,5 gram sampai 5 gram per sajian akan dibulatkan ke kelipatan 0,5 gram terdekat. Sedangkan untuk pembulatan protein, gula, karbohidrat, dan serat, lebih dari 0,5 gram per sajian akan dibulatkan ke kelipatan 1 gram terdekat. Untuk pembulatan garam, lebih dari 140 mg per sajian akan dibulatkan ke kelipatan 10 mg terdekat. Dan untuk pembulatan kolesterol, lebih dari 5 mg per sajian akan dibulatkan ke kelipatan 5 mg terdekat. Selanjutnya, kita akan menghitung energi total. Untuk menghitung energi total, dibutuhkan kalori lemak total, kalori protein, dan juga kalori karbohidrat. Kalori lemak total didapatkan dari jumlah lemak total per saji dikali 9 kilokalori. Sedangkan untuk kalori protein dan kalori karbohidrat didapatkan dari jumlah protein per saji dikali 4 kilokalori dan jumlah karbohidrat per saji dikali 4 kilokalori. Dari perhitungan ini didapatkan energi total sebesar 170 kilokalori. Jika energi total lebih dari 50 kilokalori per sajian, maka dibulatkan ke kelipatan 10 kilokalori terdekat. Selanjutnya adalah perhitungan persen AKG. Untuk menghitung persen AKG dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah komponen per saji dengan nilai ALG komponen tersebut untuk umum. Nilai ALG dapat dilihat pada lampiran Perkap BPOM nomor 9 tahun 2016 tentang acuan label gizi. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membulatkan persen AKG. Pembulatan persen AKG diatur dalam Perkap BPOM nomor 22 tahun 2019. Untuk pembulatan persen AKG dari lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, garam, kolesterol, dan juga serat, jika lebih dari 0%, maka akan dibulatkan ke kelipatan 1% terdekat. Sedangkan untuk pembulatan persen AKG vitamin dan mineral dalam takaran 2% sampai 10% AKG per sajian, maka akan dibulatkan ke kelipatan 2% terdekat. Sedangkan jika vitamin dan mineral kurang dari 2% AKG, maka tidak dapat dicantumkan di dalam tabel informasi nilai gizi. Berikut ini adalah tabel informasi nilai gizi yang hitungannya telah dijelaskan sebelumnya. Tabel informasi nilai gizi mencakup 6 informasi. Informasi pertama yaitu adalah takaran saji yang dicantumkan berupa jumlah zat gizi dalam satuan metrik dan dapat diikuti dengan satuan ukuran rumah tangga. Informasi kedua adalah jumlah sajian per kemasan yang menunjukkan jumlah takaran saji yang terdapat dalam satu kemasan pangan. Informasi ketiga adalah jumlah persajian. Kalimat jumlah persajian harus dicantumkan dengan huruf besar atau huruf kapital dan dengan ditebali. Informasi keempat adalah jenis dan jumlah kandungan zat gizi dan non-gizi. Informasi kelima adalah persentase AKG, yang merupakan persentase kontribusi zat gizi dalam satu sajian produk dibandingkan dengan jumlah kebutuhan zat gizi tersebut dalam sehari. Informasi terakhir adalah catatan kaki. Berikutnya kita akan membahas informasi nilai gizi dari keripik kentang asin. Komposisi kimia dari keripik kentang asin dapat dilihat pada lampiran Perkap BPOM nomor 16 tahun 2020 di halaman 14. Pada lampiran Perkap BPOM nomor 22 tahun 2019 di halaman 51 dicantumkan takaran saji keripik kentang atau dapat dilihat takaran saji makanan ringan berbahan dasar kentang yaitu 20-40 gram. Misalkan berat bersih satu kemasan adalah 100 gram dan takaran saji yang dipilih 20 gram.
maka jumlah sajian per kemasannya adalah 5 sajian per kemasan. Untuk perhitungan komponen per saji dari keripik kentang asin, digunakan rumus yang sama dengan perhitungan dari komponen per saji sebelumnya, yaitu adalah 100 gram per 20 gram dibandingkan dengan jumlah komponen per 100 gram dibagi jumlah komponen per sajinya. Untuk pembulatan komponen per saji, perhitungan energi total, perhitungan persen AKG, dan pembulatan persen AKG dilakukan cara yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Berikut ini adalah tabel informasi nilai gizi dari keripik kentang asin. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dadah!